Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Sepekan Menteri Pertanian. Dalam Kabar Sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 12 November hingga 16 November 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Kabar Sepekan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di minggu kedua di bulan November, tepatnya pada tanggal 12 November 2021, diawali dengan kegiatan menghadiri webinar bimbingan teknologi dengan tema Mapping Daerah Rawan Banjir dan Brigade La Nina di ruang Agriculture Warum Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam arahannya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menekan pentingnya kesiapan sektor pertanian di tengah derasnya perubahan iklim global. Menurut Mentan, antisipasi dini terhadap iklim ekstrim telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui berbagai upaya. Langkah antisipasi dini untuk memitigasi dampak La Nina dengan membuat strategi Brigade La Nina. Antisipasi kita terhadap cuaca yang ekstrim itu minimal varietasnya kita bisa sesuaikan kan. Varietas irigasi in-out dari lahan-lahan pertanian bisa dilakukan. Antara lain juga memang bupati, para gubernur harus memperhatikan irigasi untuk bisa menjadi pembuangan, mungkin rehabilitasinya harus diperkuat, pengerukannya harus diambil, baik yang kuarter, tersier maupun irigasi cacing dari atau irigasi kecil, selokan-selokan yang harus dilakukan. Selain itu tentu saja pompa air harus dipersiapkan. Dan embung-embun harus dipersiapkan karena sesudah banjir biasanya kemarau akan datang. Sehingga air yang ada sekarang ini bisa kita tampung dan pertanaman harus bisa terus kita lakukan sambil penyisian dengan pupuk dan lain-lain. Berlanjut pada tanggal 13 November 2021, kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan melakukan kegiatan sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan panen raya di Desa Gombong Sari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong Kabupaten Karawang menjadi model pertanian modern yang bisa 3 kali panen dalam semusim. Menurut Mentan, hal itu bisa terjadi karena Karawang merupakan wilayah subur dan terbukti menjadi lumbung pangan nasional. Syahrul Yassin Limpo menilai kontribusi Karawang terhadap kebutuhan pangan nasional sangatlah luar biasa, di mana dalam setiap panen rata-rata produksi padi mencapai 8 ton per hektar. Karena itu, apa yang dilakukan petani dan jajaran pemerintahan daerah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Kita harus bisa membuat tanah kita ini menghasilkan 2 kali minimal, 2 kali panen, kalau bisa 3 kali. Dan saya mau ini jadi contoh untuk seluruh Jawa Barat. Selanjutnya pada 14 November 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melanjutkan kegiatannya sebagai berikut. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Desa Pangarenan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kunjungannya tersebut, Mentan melakukan gerakan olah tanam jagung di lahan seluas 4.000 hektar serta menyerahkan bantuan dana sebesar 28 miliar rupiah kepada Bupati Garut, Jawa Barat, Rudi Gunawan. Mentan mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini diyakini jika Kabupaten Garut dapat memenuhi kebutuhan jagung Jawa Barat dengan produktivitas mencapai 550.000 ton jagung per tahunnya, bahkan berpotensi ekspor. Mentan pun menghimbau para pemimpin daerah untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang ada secara maksimal, terutama dalam menghadapi krisis pandemi COVID-19 serta tantangan cuaca ekstrim. Saya bersama Pak Gubernur atas perintah Bapak Presiden berkonsentrasi untuk mempersiapkan terutama di cuaca ekstrim sampai dengan bulan Maret. Jadi harus ada langkah yang pasti mempersiapkan cadangan makanan dan ketahanan pangan yang kuat menghadapi cuaca ekstrim sampai bulan Maret yang akan datang. Saya kira itu. Kita berlanjut pada tanggal 15 November 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo
membuka pelatihan bagi petani milenial Papua dan Papua Barat secara virtual. Dalam kesempatannya, Mentan berpesan bahwa anak muda Papua harus bisa bersaing dengan anak muda di Indonesia lainnya. Mentan juga meminta agar para petani milenial Papua dan Papua Barat bisa menjadi garda terdepan dalam memajukan sektor pertanian. Terlebih, Papua memiliki sumber daya alam yang sangat subur sehingga ketersediaan pangan akan bisa terpenuhi. Syahrul Yassin Limpo juga mengatakan, pelatihan teknis pertanian ini merupakan connecting milenial menjadi pejuang Papua. Oleh karena itu, Menteri Pertanian mengerahkan para bupati, gubernur untuk membantu mengkondisikan petani milenial bekerja untuk negeri dengan pertanian. Jadi bertani itu hebat. Menjadi petani milenial itu luar biasa. Saya jamin kalau kalian bertani pasti tidak miskin. Yang paling penting kemauanmu, semangatmu, dan mau berbuat untuk dirimu dan untuk bangsa secara tulus. Catatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yakni pada 16 November 2021 dengan melakukan kegiatan pentingnya sebagai berikut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU terkait penguatan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan sehingga kebutuhan pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Penandatanganan MOU tersebut berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, kerjasama ini dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh karena itu, Mentan mengapresiasi kesediaan Polri dalam berkontribusi menjaga dan menguatkan sektor pertanian di tanah air. Sinergitas yang terjalin antara Kementerian Pertanian dengan Polri ini dilakukan untuk membantu memastikan distribusi pangan di daerah perbatasan dan daerah rawan dapat berjalan aman. Bapak Kapolri mengatakan kalau bisa kepolisian akan terus mensupport dan mendukung perjalanan berbagai kegiatan ekspor, terutama komoditi ekspor yang diminati oleh dunia. Bapak Kapolri senantiasa akan melihat hal itu dan secara bersinergi berada di lapangan. Demikianlah kabar sepekan Menteri Pertanian edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.